Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Aljabar Linier RL206. Kali ini kita akan membahas terkait dengan matriks dan operasi matriks ya. Ini kalau di mata kuliah Aljabar Linier ini merupakan chapter yang pertama ya. Bapak mengajak teman-teman untuk kembali fokus, untuk menyiapkan pikirannya agar sama-sama siap menerima ilmu, siap belajar, dan siap memahami materinya. Oke, dan jangan lupa berdoa sesuai dengan ajaran, sesuai dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan pendahuluan. Ya, matriks itu apa sih? Ya, matriks itu adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta diapit oleh dua kurung siku. Oke, ya, kita punya bilangan misalnya A, B, C, D. Ya, misalkan ini bilangan atau fungsi atau apapun ya, ini variabel A, B, C, D. Nah, ini dua kurung siku ini seperti ini. Oke, lalu coba bayangkan, teman-teman mungkin ada yang pernah menonton film The Matrix ya. Nah, kira-kira apa korelasinya antara film The Matrix dengan mata kuliah kita? Ya, kalau teman-teman yang belum tahu film apa ini, ya coba searching ya sinopsisnya. Jadi kurang lebih ceritanya adalah pemeran utamanya yang namanya Neo, dia tuh seorang programmer ya. Dan dia tuh kondisinya hidup di dunia yang dikuasai oleh mesin ya, dengan artificial intelligence itulah. Nah, mungkin salah satu film ini mungkin yang jadi inisiator atau pencetus juga ya perkembangan artificial intelligence ya, karena film ini sekitar awal 2000-an kalau nggak salah. Oke. Nah, balik lagi ke sinopsisnya. Jadi ceritanya si Neo ini dia hidup di zaman atau hidup di dunia yang dikuasai oleh mesin. Maka dia akhirnya masuk ke dalam dunia tersebut ya, ternyata dunia virtual, dan dia akhirnya bertarung di dalamnya dan akhirnya bisa menguasai matriks itu ruang virtualnya. Nah, lalu kisaran apa korelasinya dengan mata kuliah kita? Ya, teman-teman coba pahami atau coba renungkan bahwa dunia digital saat ini ya, kita semua hidup di dunia digital pada saat ini fondasi keilmuannya adalah aljabar linier ya. Salah satunya adalah matriks ya. Matriks ini banyak sekali penerapannya di berbagai bidang ilmu. Jadi filosofinya adalah saat teman-teman menguasai atau sangat memahami aljabar linier ya, nah teman-teman nantinya akan semakin mudah untuk menguasai dunia digital ya. Salah satu penerapannya dari matriks adalah saat kita mau pengolahan gambar ya. Gambar yang kita lihat di layar ini sebenarnya kan terdiri dari dot pixel ya. Nah, misalkan kita lihat ini ada gambar sebuah kucing ya. Seekor kucing. Nah, gambarnya hitam putih. Kita definisikan bahwa untuk yang dot pixel yang hitam ini sebagai 0, dan untuk yang putih dia sebagai binarnya adalah 1 ya. Oke, ya ulang lagi. Jadi untuk yang hitam ya nilainya 0, yang putih 1. Nah, sekumpulan gambar ini bisa kita kelompokkan menjadi sebuah matriks yang terdiri dari nilainya adalah 0 dan 1 ya. Semoga bisa menggambarkan pemahaman teman-teman terkait dengan apa itu atau penerapan dari fungsi matriks, penerapan dari matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, saat ini kita akan, atau di chapter ini kita akan fokus membahas 4 subchapter ini ya. Matriks dari mulai definisi sampai jenisnya, transpose matriks, operasi matriks, penjumlahan, perkalian, lalu di matriks inverse atau dibalikan. Oke, siap ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan matriks dan jenisnya dulu ya. Matriks ya. Nah, kita punya matriks A berukuran atau kita sebut dengan ordo ya. M kali N. M itu apa? M itu adalah barisnya, N itu adalah kolomnya.
Oke, kita lihat bahwa A11, A12 itu adalah baris pertama yang kolom hijau ini. Lalu yang kolom kedua, nah ini adalah yang kuning ini adalah kolom kedua, ya. Terus di sini ada unsur atau entry atau elemen ya, dari beberapa literatur disebutkan unsur atau entry atau elemen ke MN. Nah, M-nya adalah baris, kolomnya adalah N. Ini contoh matriks ya, ini berarti ordernya berapa? 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2, 5, 7, 9, 2. Oke, ini juga ada berapa ini? Ya, ini baris 3, kolom 2 ya. Kalau ini baris 1, kolom 3. Nah, ini disebut dengan matriks kolom ya. Kalau ini adalah baris 3 kolom 1, maka ini disebut dengan matriks baris. Lalu pertanyaan, apakah ini matriks? Angka 7 ini coba direnungkan kembali, ingat kembali, kira-kira ini matriks bukan ya? Nanti jawab ya. Oke, dua matriks disebut sama jika ordernya sama dan entry yang seletak bernilai sama. Nah, oke, matriks A dan B disebut dengan A sama dengan B, ya. Jadi setiap elemennya itu sama. Yang seletaknya maksudnya bisa bernilai sama. Contoh, kita punya matriks A nilainya 2A, 3, 1, 4B, B seterusnya. Terus kira-kira nilai A-nya harus berapa agar matriks itu sama? Oke. Ini adalah A-1, B1, C1 ya. Oke, yang ini sama dengan ini. Oke, berarti 2A sama dengan min 2. Maka A sama dengan 1. Anggap ya, yang B dan C-nya bisa ya. Oke, kita masuk ke jenis matriks. Matriks ada yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Apa maksudnya bujur sangkar? Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama. Jadi kalau misalnya barisnya 3 seperti ini, kolomnya juga 3 ya. Ini berarti 3 kali 3 ya. Terus di matriks bujur sangkar juga memungkinkan kita memiliki diagonal utama ya. Diagonal utama itu apa? Pada saat nilai baris sama dengan kolom. Berarti yang sini adalah A11 ini atau ini baris 1 baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Matriks segitiga yaitu ada 2, segitiga atas dan tentu ada segitiga bawah ya. Nah, segitiga atas itu apa? Yaitu adalah yang semua unsur atau elemennya di bawah unsur diagonal pada kolom yang bersamaan adalah. Jadi lihat aja di sini segitiganya, atasnya berarti yang di bawah ini. Lihat, nah, ini diagonal, ini nilainya yang di sini 0, segitiga 0. Segitiga bawah sebaliknya, ya berarti yang nilai 0 segitiga 0-nya ada di atas. Lalu matriks diagonal, matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Oke, diagonalnya. Ya. Lalu matriks satuan, nah ini bakal kita pakai kemana-mana. Jadi teman-teman harus paham apa itu matriks satuan atau matriks identitas. Ya. Adalah diagonalnya, setiap unsur diagonalnya adalah 1. Oke, lihat yang diagonalnya adalah 1 ya. Lalu matriks skalar, matriks diagonal yang semua entry pada diagonal utama bernilai sama, asalkan tidak 0. Ya, kalau 0 jadinya matriks lain, ada matriks 0 kalau semuanya 0. Oke. Nah, lalu kita masuk ke transpose matriks. Jika A adalah sembarang matriks M kali N, ya bisa dibaca nanti. Intinya adalah yang baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ya, notasinya adalah hasil transpose matriksnya adalah A pangkat P insya Allah seperti itu. Oke, contoh di sini adalah, ini adalah barisnya ya, baris 1. Jadi kita rubah akan jadi kolom, itu adalah kolom 1. Ya, maaf, sorry. Ini adalah kolom 1 dan ini adalah baris 1. Ya, jadi merubah dari kolom jadi baris. Ya, intinya kayak gitu. Jadi yang asalnya kolom jadi baris. Ya. Oke, anggap ya. Jika matriks A sama dengan A transpose, maka matriks A dinamakan matriks simetri. Contohnya ini. Ini mau baris, tukar lagi 21, asalnya kolom 1 jadi baris 1. Ya, sama, dan ini disebut dengan matriks simetri. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami dari mulai jenis matriks, lalu
teman-teman sudah harus paham juga bahwa apa itu elemen, unsur, juga harus sudah tahu diagonal itu apa, matriks identitas itu apa, dan sebagainya, dan tentu ke matriks transpose ya. Sekarang kita masuk ke operasi matriks. Kita akan membahas di 2 ya, 1 sama 2. Oke, di 3 nanti ada video selanjutnya. Penjumlahan matriks, 2 matriks berordo sama dapat dijumlahkan ya, ordonya sama ya. Saya di sini ya, lihat letaknya, ini baris 1 kolom 1 ya. Dia maka ditambahkan dengan yang baris 1 kolom 1. Di sini baris 2 kolom 2 ditambahkan juga dengan matriks penambahnya ya, kolom 2 juga. Oke. Ya, sama ya. 1 sama 5 hasilnya 6. 2 sama 6 hasilnya 8. Udah ya. Lalu perkalian matriks seperti mana? Nah, ini adalah perkalian skalar. Ada 2 perkalian skalar dengan matriks. Intinya adalah di sini setiap unsur, elemen atau entry dari matriks tersebut dikalikan dengan skalar, bilangan ini. Oke, maka jadi K dikali P, K dikali Q, K dikali R, S ya. Nah, perlu diperhatikan lebih sama adalah saat perkalian matriks dengan matriks. Ya, di sini kita punya A ordernya P kali Q, B ordernya M kali M. Nah, syarat untuk bisa perkalian A kali B, ini Q-nya ya, Q-nya ini harus sama dengan M. Nah, nanti perkaliannya apa? Ordernya adalah P dan N. Nah, kalau sebaliknya, berarti ya B kali A berarti si N-nya harus sama dengan P. Biar bisa nanti hasilnya adalah M kali Q. Ya, barisnya M, kolomnya Q. Contoh, kita punya matriks A, dia ordernya adalah 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3 ya. Yang satunya lagi kolomnya 3, kolomnya 3 barisnya 2. Kolom 2 baris 3 ya. Nah, di sini ininya kan di sini adalah Q atau ini bisa jadi kita sebut dengan yang ini ya, misalnya ini Q sama dengan M, ini 3 sama dengan yang 3. Oke, maka ini bisa kita lakukan perkalian. Oke, ingat ya, perkalian matriks ya. Di sini kita lihat, di sini adalah statusnya adalah baris 1 kolom 1 ya, maka yang perkalikan adalah baris 1 ya, kolom 1. Yang lainnya bisa ditutup nih, yang baris 2 ini bisa ditutup dulu, kolom 2 nya tutup, karena kita hanya butuh baris 1 kolom 1. Oke, maka yang berperan di sini A dikali P ditambah B kali Q ditambah C kali R ya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya di sini ini apa? Kedudukan si E ini, dia adalah baris 2 kolom 2. Maka dia cari juga yang baris 2 kolom 2 adalah T kan. Baris 2 kolom 2. Berarti yang ini baris. Kita mau cari nilai yang di sini. Maka DEF tambah dikali berarti DS tambah ET ditambah FU. Ya, hasilnya adalah yang ini. Dan nanti hasilnya adalah 2 kali 2 ya. Kenapa? Karena 3 ini sama. Ya, 3-nya sama, jadi hasilnya nanti adalah sisanya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya ini adalah sifat-sifat matriks, teman-teman bisa nanti pelajari ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya adalah contohnya, contoh matriks. Di sini teman-teman yang perlu dipahami, kita mencari perkalian dengan transposnya ya. Lalu bagaimana? Apakah sama hasilnya kalau dibalik ya? Nah, di sini kita lihat, cari dulu pertama, langkah pertama ada cari dulu transposnya ya. Setelah itu baru perkalian antara bilangan matriks A dengan matriks transposnya. Oke, ingat ya, cara perkalian matriksnya didapatlah seperti ini. Nah, terus sedangkan untuk A transpos dikali A hasilnya adalah ini. Jadi beda ya, A kali A transpos dikali atau dengan A transpos dikali A, hasilnya berbeda. Jadi posisi ini menentukan ya, perlu diperhatikan ya. Berlatih ya, di sini ada 3 buah matriks dan silakan ada 4 buah soal di sini. Silakan uji pemahaman teman-teman terhadap bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita bersambung ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.